Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. 5B. Kelas 5B. Siap, dosen. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap, dosen. Oke, kalau sudah siap belajar, kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Coba Kalista, pimpin berdoa dulu Kalista. Di dalam hati kan? Tidak usah di dalam hati. Siap, duduk sampai. Siap. Baca doa dimulai. Selesai siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek lagi. Coba tengok kanan kiri kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini berarti masuk semua. Oke, sebelum kita memulai lagi pembelajaran, biar kamunya semangat. Coba masih ingat lagu 7 Kebiasaan Anak Hebat? Masih. Kita nyanyikan dulu bersama-sama ya. Kita mulai. 3, 2, 1, mulai. Tepuk tangan untuk semua. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial. Minggu lalu kita membahas tentang apa itu coding. Nah, sekarang kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Pernah mendengar istilah Google Maps? Nah. Pernah mendengar istilah Shopee? Pernah. Atau mungkin pernah mendengar istilah Google Assistant? Pernah ya. Nah, mereka-mereka tersebut adalah termasuk ke dalam kecerdasan artifisial. Apa itu artifisial? Nah, kita belajar nih pengertian dari kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah sebuah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman,
dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintahkan oleh manusia secara langsung. Makanya disebut kecerdasan artifisial atau kita taunya istilahnya dengan kecerdasan buatan. Ya, kan kalau kita sebagai manusia punya kecerdasan yang alami ya, sudah dari Tuhan kita gitu ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sebuah teknologi yang dirancang menjadi cerdas gitu ya, tapi dia bisa membuat kesimpulan sendiri. Ya, inilah disebut kecerdasan artifisial. Tuh. Oke, kecerdasan artifisial. Ada beberapa karakteristik dari kecerdasan artifisial. Kalau tadi kan kita tahu nih, kalau kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan. Kalau ini karakteristiknya, ada 4 karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial itu belajar dari data yang disebut machine learning. Ya, apa sih Bu machine learning? Nanti kita akan bahas. Yang kedua, kecerdasan artifisial bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Jadi bisa memprediksi sendiri. Ketiga, kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Dan yang terakhir, kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, ini 4 karakteristik dari kecerdasan artifisial. Ada berapa berarti kecerdasan artifisial karakternya? Ada 4. Yang pertama apa coba? KA itu berarti singkatan dari apa? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial belajar dari data. Kemudian yang kedua apa? Coba dibaca. Kecerdasan bekerja berdasarkan dan model prediktif. Ya. Ketiga, Kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. keempat, Kecerdasan artifisial mampu mengenali pola nah, itu 4 dari kecerdasan artifisial. Nah, kita bahas satu-satu nih. Machine learning atau tadi apa? Kecerdasan artifisial yang belajar dari data. Itu machine learning. Oke, machine learning adalah sebuah kecerdasan artifisial yang bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jadi dia itu bisa tuh belajar, kalau misalnya kita ngasih data aja ke aplikasi itu atau misalnya ke teknologi itu, dia bisa belajar dari data tersebut. Makanya contoh dari machine learning itu, lihat, ada YouTube, ada Google Translate. YouTube, apa sih Bu? Kenapa sih YouTube termasuk ke dalam machine learning? Lihat. YouTube itu bisa merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Misalnya nih, kamu buka YouTube, ya, buka aplikasi YouTube. Suka buka aplikasi YouTube tidak? Suka. Oke, ketika kamu buka aplikasi YouTube lalu kamu mencari misalnya lagu yang sekarang lagi hits itu apa? Lagu apa? Coba yang kamu suka? Yang suka ada di ini apa? Nah, apa? Tabola Bale. Nah, misalnya kamu pertama tuh buka lagu Tabola Bale misalnya. Nanti setelah kamu menutup lagi aplikasi tersebut, ketika kamu buka lagi aplikasi tersebut, itu akan muncul. Karena kamu pernah tuh mencari hal tersebut, misalnya lagu Tabola Bale gitu, atau misalnya ada lagi yang games gitu, atau banyak tuh vlogger gitu ya, youtuber misalnya yang suka games itu apa? Yang kamu suka nonton game apa gitu di YouTube? Ya,
Oh ya, yang suka menampilkan itu kan banyak yang suka live kan? Kayak siapa ya? Yang miau gitu suka pernah ya? Nah itu kan, itu salah satu tuh, salah satu. Kamu misalnya ketika kamu buka itu, nanti ketika kamu membuka lagi di lain hari, itu akan apa namanya? Akan muncul lagi. Kemudian Google Translate. Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Jadi mungkin kalau pertama kali kamu mau menggunakan Google Translate, oh aku mau cari bahasa Inggrisnya dari kata pergi. Ada di situ nanti ketika kamu ketik pergi, ada keluarnya ada kata go, ada kata when. Tapi ketika kamu misalnya, oh kamu terus saja menggunakan Google Translate, dia akan ada, dia tahu, oh kamu maunya perginya sekarang atau yang sudah lalu gitu. Jadi dia akan tahu, kamu akan keluarnya go atau when. Itu, ini ya Google Translate. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa? Bisa. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini nih yang tadi. Kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Maksudnya apa sih gitu ya? Maksudnya apa sih? Mampu meningkatkan performa itu apa sih kalau di kamu tuh? Ayo, performa. Berarti performa itu ya bisa kualitas ya dari teknologi tersebut gitu ya. Nah, di sini kecerdasan artifisial ini maksudnya bisa merubah atau bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Contohnya, kita lihat contohnya apa nih? Nih, mungkin ini sering nih aplikasi ini sering kamu pakai nih. Satu, aplikasi peta seperti Google Maps atau Waze. Google Maps, kita bicara dulu tentang Google Maps. Siapa yang sering di sini pakai Google Maps? Nah, banyak ya. Jadi handphone itu kamu gunakan jangan hanya game saja, tapi coba aplikasi-aplikasi yang ada di handphone itu kamu buka dan kamu pelajari apa sih ini manfaatnya dan fungsinya. Nah, salah satunya di sini nih, ada Google Maps. Ya, Google Maps itu awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh. Kadang kan banyak nih kejadian yang nyasar hanya gara-gara Google Maps. Misalnya, kita mau pergi ke Cimahi, sama Google Map diarahkannya ke Cimareme misalnya. Jalannya itu dari Batu Jajar ke Cimahi. Kita diarahkannya ke Cimareme, lalu dari Cimareme, terus kan berarti Batu Jajar yang dilewati sebelum Cimareme apa aja? Daerah apa aja? Ada Cangkora, terus? Ada Tipar, lalu ada Cikandang, terus apa lagi? Baru ke Cimareme. Dari Cimareme mau ke Cimahi, misalnya kita mau ke alun-alun Cimahi. Dari Google Map itu diarahkannya lurus terus gitu, sampai alun-alun. Berarti yang kita lewati, kita melewati Jalan Sangkuriang tidak kalau misalnya lurus terus? Tidak kan? Padahal kalau misalnya kita menggunakan transportasi umum, kita harus melewati ke Jalan Sangkuriang. Kecuali kalau kamu misalnya pakai transportasi sendiri ya, pribadi, itu bisa. Hanya saja selain Cimareme, ada yang lebih dekat. Lewat mana coba? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya Google Map menunjukkan bahwa ke Cimahi itu lebih dekat ke Cimareme, ada yang lebih dekat di mana coba kalau kamu tanpa Google Map?
Kemana? Coba mana lagi? Kemana lagi coba? Ada yang tahu nggak? Siapa yang kalau ke Cimahi kamu lewatnya lewat mana? Selain Cimareme. Ada jalan mana lagi? Ada jalan mana lagi? Oh bisa ya, Citunjung Bu, lewat yang nanjak itu, Haur Ngambang. Ada lagi, yang mana lagi? Cangkora, itu kan ada ya beberapa cara. Nah, ketika kamu waktu pertama kali menggunakan Google Maps, kebiasaan Google Maps itu pasti salah memperkirakan waktu tempuh, ya. Tapi ketika kamu sudah terus menggunakan Google Maps, dia juga akan memperbaiki prediksinya dan memberikan rute yang terbaik. Dia tahu sekarang, oh kalau misalnya di Cimareme macet, pasti akan diarahkan ke mana? Ke Cangkora. Atau misalnya ternyata Cangkora macet juga gitu ya, karena sekarang lagi ada perbaikan jalan. Oh, tujukannya ke Citunjung gitu. Nah, ya. Kemudian yang kedua, asisten virtual atau Google Assistant. Nih, di tampilan handphone kamu tuh ada tuh. Ada kan yang ini? Biasanya digunakannya apa coba? Kamu pakainya gimana? Pakai suara kamu atau diketik aja kalau mencari sesuatu? Hah? Diketik, oke. Nah ini ya, semakin memahami suara pengguna, kalau kamu pakai suara gitu ya, dan aksen pengguna, seiring waktu terus belajar si aplikasi itu, si teknologi itu. Jadi dia udah tahu gitu. Kadang kan gini ya, ketika kita aksennya Indonesia, dia keluarnya Inggris. Ketika kita pakai bahasa Inggris, tapi menurut dia itu aksennya bukan Inggris, akan keluarnya bahasa yang lain gitu. Jadi kayak beberapa. Kalau misalnya kamu mau cari tentang apa gitu, tentang pembelajaran, harus jelas kalau misalnya menggunakan Google Assistant. Itu ya. Sampai sini mengerti tidak? Mengerti. Lanjut ke karakteristik yang ketiga. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Apa sih Bu maksudnya gitu ya? Kalau kamu misalnya di dalam hati ada pertanyaan seperti itu, apa sih Bu maksudnya ada algoritma, ada prediktif? Oke, maksudnya di sini adalah karakteristik kecerdasan artifisial ini bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut dengan algoritma. Jadi algoritma itu secara matematis gitu, langkah-langkahnya itu matematis. Dengan algoritma ini, kecerdasan artifisial bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Ini karakteristik yang ketiga ya. Jadi bekerjanya dengan aturan dan langkah-langkah yang matematis. Disebutnya apa? Disebutnya apa? Yang langkah-langkah matematis sih? Algoritma. Jadi algoritma ini bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi gitu. Oke, nah contoh kecerdasan artifisial berdasarkan algoritma dan model prediktif. Kita lihat, kebaca tidak? Kebaca. Baca, oke. Lihat di sini ada dua aplikasi yang bekerja berdasarkan algoritma. Satu, aplikasi cuaca. Pernah kamu membuka aplikasi tersebut? Pernah. Kalau kamu mau apa itu teh kalau buka
buka aplikasi itu? Melihat cuaca. Iya, mau melihat cuaca hari ini. Hari ini membuka aplikasi itu tidak tadi pagi? Tidak. Kamu sudah prediksi belum kalau hari ini akan hujan? Sudah. Sudah. Berarti sudah persiapan dong? Bawa jas hujan atau payung? Iya, lain kali kamu kan punya tuh di handphone yang canggih gitu ya. Setiap pagi dibuka dulu sebelum berangkat sekolah, lihat dulu prediksi di kita itu bagaimana cuaca hari ini. Walaupun gitu ya, yang namanya prediksi bisa betul, bisa salah. Tapi kebanyakan kan betul ya. Kalau misalnya hari ini di kita hujan, ya kamu berarti persiapan ke sekolah itu bawa jas hujan atau payung, minimal pakai jaket gitu ya. Nah, aplikasi cuaca itu bisa memprediksi hujan berdasarkan pola suhu, kelembaban, dan data sebelumnya. Kan dari situ terlihat nih, oh ini suhunya rendah, kemungkinan hujan gitu kan. Nah, kedua aplikasi belanja online nih, ini mah biasa banyak nih yang pakai. Orang tua kalian pasti banyak menggunakan ini. Jadi kamu juga pasti sudah kenal baik dan kenal dekat dengan aplikasi ini ya. Kecerdasan artifisial yang karakteristik algoritma ini yaitu misalnya ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada, apa lagi ya sekarang ya? TikTok Shop, betul. Jadi mereka ini aplikasi itu bisa merekomendasikan produk yang pelanggan suka berdasarkan apa yang sering dicari atau dibeli. Misalnya kayak tadi sih sebenarnya kayak YouTube. Ketika kamu pertama mencari lagu Tabola Bale misalnya ya, nanti ketika kamu buka lagi akan keluar lagi yang itu. Sekarang ini juga nih aplikasi belanja online, misalnya kamu pernah mencari sepatu, misalnya sepatu merek Adidas. Nah, nanti ketika kamu membuka aplikasi tersebut, sepatu jenis-jenis dari merek Adidas itu akan keluar. Betul tidak? Betul. Nah, kalau sudah sering menggunakan ini pasti tahu ya. Jadi yang kamu biasa kamu cari itu apa gitu ya, pasti ada di situ. Nah, karakteristik yang terakhir. Coba dibaca karakteristik yang terakhir. Ayo semua. Tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Karakteristik yang keempat ini ya, kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Artinya, karakteristik ini tidak hanya melihat data, tetapi bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Wah, berarti karakteristik yang ini lebih canggih daripada yang lain ya. Kalau yang tadi hanya data saja gitu ya. Terus tapi sedikit-sedikit ada yang bisa rubah performanya. Nah, sekarang ini ya mampu mengenali pola. Jadi bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Nih, kita cari tahu apa sih contohnya. Contoh kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Aplikasi sosial media seperti Facebook atau Instagram ini bisa mengenali wajah dalam foto dan secara otomatis menyarankan nama teman untuk ditandai. Pernah buka Instagram atau punya akun Instagram tidak? Punya. Ketika kamu update foto misalnya atau upload foto gitu ya,
Suka ada nggak foto kamu yang dikasih bingkai mukanya, pas mukanya beberapa, misalnya beberapa sama teman kamu, dan itu kayak sudah tahu gitu, oh ini si ini punya akun ini, yang ini punya akun yang ini, namanya ini. Pernah nggak mengalami itu? Pernah? Nah, kamu pengguna Instagram atau Facebook? Instagram. Banyak ya Instagramnya, berarti banyak followersnya. Dikit. Ya itu harus di ini lagi. Terus performa di Instagramnya itu harus dikembangkan. Misalnya sering upload foto gitu ya, atau sering upload video. Berarti di Instagram lebih dikenal lagi sama Instagram. Itu ya, 4 karakteristik dan contohnya. Contoh-contoh tersebut itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari kalian. Itu bisa sama kalian sendiri atau orang tua kalian sendiri di rumah. Contohnya kan kalau kamu belum bisa tuh menggunakan aplikasi Shopee atau Lazada atau misalnya Tokopedia secara sendiri kan, di akun sendiri, atau sudah bisa? Oh sudah bisa, ada yang sudah bisa. Dikira ibu kalau misalnya anak-anak belum bisa, orang tua yang sudah bisa, ternyata bisa juga. Oh sudah bisa belajar secara online dong. Waduh, awas hati-hati suka belanja, kan di situ ada metode pembayaran ya. Kalau belanja itu pasti kalian memilihnya apa kalau belanja? Iya, metode pembayarannya apa? COD. Apa sih COD itu? Bayar di tempat. Udah pada hafal kalau masalah itu ya kayaknya. Jadi gini, mungkin kamu mendengar kata kecerdasan artifisial itu asing ya. Padahal kamu itu udah sering menggunakan teknologi ini, memanfaatkan teknologi ini. Ya contohnya YouTube, kamu sering buka YouTube, terus TikTok, katanya apa Bu TikTok itu? Ya kamu juga kan di situ banyak ya, banyak informasi yang didapat di situ gitu ya. Terus Facebook, Instagram itu kamu udah sering. Jadi sebenarnya kecerdasan artifisial itu teknologi yang udah sering kamu pakai. Hanya saja kamu belum tahu istilahnya kalau itu tuh namanya kecerdasan artifisial atau kecerdasan apa? Kecerdasan buatan. Oke, biar semangat, Coba berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Berdiri. Ada apa Bintang? Oke Bintang, masih oke? Kita akan ice breaking sedikit ya, Kalau misalnya ibu bilang pegang, ini cluenya pegang sesuatu. Kalau misalnya ibu bilang pegang telinga, pegang hidung, mata, ibu ada kata pegangnya tidak? Tidak. Berarti kalau tidak ada kata pegangnya jangan dipegang. Kan cluenya pegang, ada pegang sesuatu. Bisa pegang sesuatu. Oke, sekali lagi. Pegang tangan temanmu. Pegang kepala, pundak. Ada yang salah. Ya, konsentrasi. Coba sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mata. Kepala. Masih ada yang tidak konsentrasi. Gak apa-apa, tepuk tangan buat semuanya. Nah, setelah kamu tadi mendengar ibu menjelaskan
tentang apa sih kecerdasan artifisial, Ibu sekarang punya tugas buat kalian. Menentukan apa saja dari sebuah gambar ya, dari gambar-gambar termasuk ke dalam karakteristik apa gambar tersebut. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Kamu nanti jawab di sampingnya ya. Tolong ke belakangnya. Ya. Coba. Tolong di estafet ya. Ya, silahkan tentukan karakteristik kecerdasan artifisial dari gambar-gambar yang sudah Ibu berikan di LKPD itu. Coba itu logo yang nomor 1 logo apa? Masuknya kemana? Shopee. Ya, Shopee. Masuknya kemana nih? Apakah belajar dari data, mampu beradaptasi, bekerja berdasarkan algoritma, atau mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis? Silahkan. Ya? Tidak usah, langsung saja nama karakteristik. Ya, sekarang tentukan apa jenis karakteristiknya. Di sini pilih. Boleh. Nih, masuknya kemana nih? Ke karakteristik belajar dari data, karakteristik mampu beradaptasi, bekerja berdasarkan algoritma, atau mengenali pola membuat keputusan.
Ya, ada kesulitan? Tidak? Silahkan.
Sudah selesai? Belum. Yuk. Ayo, 5 menit lagi ya selesai. Nanti Ibu akan panggil salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasil jawaban kalian. Ayo.
Boleh. Kalau mau ke kamar mandi silahkan. Baik, waktunya habis. Kumpulkan hasil kerja kalian. Sini, beri nama dulu. Beri nama, jangan lupa beri nama. Nanti ibu panggil salah satu dari kalian ya untuk mempresentasikan. Oke. Baik, Ibu panggil secara acak ya. Harus mau mempresentasikan hasil dari kerja kalian hari ini. Siapa ya? Tegang tidak? Tegang tidak? Tegang tidak? Ibu panggil Agi. Ayo Agi ke depan. Bacakan hasil kerja Agi di depan teman-teman Agi ya. Coba selesai. Dibaca jawaban. Iya, baca jawaban. Yang pertama apa?
Yang pertama, Shopee bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. 2. Google Maps bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. 3. YouTube mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. 4. Tokopedia bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. 5. Google Translate mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ada yang tidak setuju dengan jawaban Aki? Oke, tapi beri tepuk tangan dulu untuk Agi. Terima kasih Agi sudah mau membacakan hasilnya ya. Silahkan duduk kembali. Coba Ibu. Markus, mana Markus? Ya, Markus, ayo bacakan hasil kerjanya di depan teman-teman. Ya, Shopee bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. 2. Google Maps mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. YouTube belajar dari data. Tokopedia bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. 5. Google Translate mampu beradaptasi dan meningkatkan performa. Ada yang tidak setuju dengan jawaban Markus? Setuju? Setuju. Beri tepuk tangan untuk Markus yang sudah berani. Ya, terima kasih ya Markus. Silahkan duduk kembali. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Bahagia tidak belajar hari ini? Bahagia? Bahagia. Coba kalau bahagia tunjukkan senyumnya yang paling manis. Mana senyumnya? Ya, oke, kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenali pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat kecerdasan artifisial dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, tapi ingat ya, walaupun cerdas, kecerdasan ini kan namanya juga kecerdasan buatan ya. Jadi tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ya. Dia itu hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Nah, itu tentang kecerdasan artifisial atau buatan, betul. Hari ini dicukupkan sekian ya pembelajaran tentang kecerdasan artifisial, karena akan dilanjutkan lagi minggu depan. Minggu depan kita akan belajar apa saja jenis-jenis kecerdasan artifisial, mulai dari mesin cerdas dan non cerdas. Terima kasih untuk hari ini. Silakan beres-beres terlebih dahulu sebelum kita pulang. Oke. Ya. Ayah Kalista disiapkan untuk berdoa agar kita pulang lebih dengan selamat. Siap berdoa, siap. Mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Selesai siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5B. Kelas 5B. Tepuk semangat. Terima kasih untuk hari ini. Yang boleh pulang duluan laki-laki dulu. Silahkan laki-laki. Yang piket dulu.